Rekonstruksi kasus tewasnya 6 orang anggota FPI digelar polisi pada Senin dini hari di kilometer 51 Jalan Tol Jakarta Cikampek. FPI mempertanyakan hasil rekonstruksi karena ada sejumlah temuan yang dinilai janggal. Sementara itu Kontras meminta kasus diselesaikan tim independen. ...53 adegan rekonstruksi penembakan 6 anggota FPI digelar petugas. Adegan bentrokan antara petugas kepolisian dan anggota FPI diperagakan oleh peran pengganti dan terjadi di 4 tempat kejadian perkara atau TKP. Dalam reka ulang, versi polisi menjelaskan mobil yang ditumpangi anggota FPI berupaya melawan polisi dengan menabrakkan mobil hingga melepaskan tembakan. Tembakan kemudian dibalas oleh polisi. Setelah laskar FPI dilumpuhkan, 2 orang mengalami luka tembak. Sementara 4 lainnya digiring ke mobil polisi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Versi polisi, 4 anggota FPI yang berada di dalam mobil berusaha merebut senjata polisi. Polisi kemudian membalas dengan tembakan. Perbedaan keterangan lainnya soal mobil pengawal Habib Rizik. Versi polisi ada 10 mobil, sedangkan versi FPI ada 8 mobil. FPI membantah menggunakan senjata tajam dan senapan api. Namun versi polisi ada senjata api dan senjata tajam di lokasi. Sekretaris Umum FPI menilai banyak kejanggalan dalam rekonstruksi. Berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah ini makin aneh ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan juga menilai ada sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi. Kontras menilai sejumlah pernyataan polisi kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar. Kejanggalan lainnya, polisi tidak mengundang pihak FPI yang menjadi korban penembakan. Kontras fokus untuk beberapa kasus penembakan, jadi bukan hanya ke kasus ini saja. Pertama, semalam Kontras memang dihubungi untuk menghadiri rekonstruksi. Namun kita menolak untuk hadir karena alasan independensi. Terkait dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM hari ini memanggil Dirut Jasa Marga dan Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya, Komnas HAM juga telah melakukan pemeriksaan di lapangan selama 3 hari. Jam 10 pemeriksaan Dirut Jasa Marga, saya belum tahu apakah sudah hadir atau belum ya. Tadi lagi Info-HAM. Jam 1 insya Allah itu dengan Pak Kapolda Fadil Imran. Nanti kita akan undang lagi yang lain. Sementara itu, Dirut Jasa Marga, Subakti Syukur mengaku CCTV di titik tertentu kejadian tidak ada rekamannya. Sebanyak 23 CCTV dari 277 yang ada di sepanjang tol Karangan tidak bisa merekam peristiwa penembakan, termasuk di kilometer 50, tempat kejadian perkara penembakan. Namun Subakti tidak menerangkan lebih jelas terkait CCTV yang tidak bisa merekam, apakah rusak atau tidak bisa mengirim gambar. Kejadian itu yang di titik tertentu tadi lah, kilometer 50. Tapi kalau sebelumnya kan ada. Gerbang-gerbang, kalau dia melintas gerbang transaksi kan ada semua. Artinya di situ. Itu ya. Mungkin. Oke. Pak Anam boleh. Sini. Ingat ya, dari 277 CCTV hanya 23. Terkait tudingan kejanggalan dalam rekonstruksi di 4 TKP dengan 53 adegan, polisi menilai tudingan tidak berdasar. Menurut polisi, rekonstruksi kasus 7 Desember silam dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti. Saya tidak akan merespon, tidak dalam posisi merespon pernyataan mereka, bahwa rekonstruksi yang kita saksikan malam ini itu dibangun dari keterangan-keterangan saksi, dari bukti-bukti petunjuk yang dimiliki. Terkait tudingan adanya pelanggaran HAM dalam tewasnya anggota FPI, Presiden minggu lalu menjelaskan kewajiban aparat adalah menegakkan aturan secara adil dan tegas, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Tim Liputan Transmedia.